Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai penelitian kelompok kami yang membahas studi kasus yang berhubungan dengan hukum ekonomi Islam dan aplikasi komputer. Nah, di sini studi kasus yang kami angkat yakni analisis TikTok Pay Later dalam akad murabahah menurut hukum ekonomi Islam. Nah, kami sendiri merupakan kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nazrul Amin Huda dan teman saya Ubaidillah Zubair. Kenapa kami mengangkat studi kasus ini? Yakni dikarenakan satu, TikTok Pay Later itu menjadi salah satu inovasi dalam metode pembayaran digital yang banyak diminati, khususnya oleh generasi muda. Akan tetapi, dalam prakteknya, TikTok Pay Later itu nyatanya sering menyertakan fluktuasi bunga atau biaya tambahan, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan dari perspektif hukum ekonomi syariah mengenai keabsahan dari TikTok Pay Later tersebut. Nah, fokus penelitian kami itu sesuai dengan rumusan masalah yang kami angkat, yakni yang pertama, bagaimana akad murabahah itu dapat diterapkan dalam sistem TikTok Pay Later. Kemudian yang kedua ialah bagaimana pengaruh fluktuasi bunga terhadap keabsahan akad murabahah dalam perspektif syariah. Selanjutnya, dengan tujuan untuk mengkaji kesesuaian antara akad murabahah dengan yang ada dalam layanan TikTok Pay Later, serta menganalisis pertentangan antara prinsip syariah dan praktik fluktuasi bunga. Selanjutnya ada tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Nah, kelompok kami itu mengambil dari satu skripsi yang ditulis oleh Fahrezi Bahasoan yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Budaya Berbelanja Menggunakan Pay Later. Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado. Serta yang kedua ada penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam akad pada Shopee Pay Later. Studi pada mahasiswa Prodi HES Semester 7 kelas E tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung yang ditulis oleh Ririn Amelia. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, kita perlu ketahui apa sih TikTok Pay Later dan apa hubungannya dengan akad murabahah. Nah, di sini sendiri TikTok Pay Later dijelaskan bahwa sebuah layanan pembayaran tunda atau yang biasa dikenal dengan Buy Now Pay Later. Nah, Pay Later sendiri itu disediakan oleh TikTok kepada para penggunanya, terutama pada transaksi dalam platform TikTok Shop. Nah, dengan layanan ini, pengguna itu bisa membeli produk pada saat ini atau sekarang dan membayarnya belakangan, bisa dicicil dalam waktu jangka tertentu. Nah, kemudian TikTok itu bekerja sama dengan penyedia layanan keuangan pihak ketiga, yakni pihak pemberi layanan seperti atau Mikredivo Akulaku yang berfungsi menyediakan fasilitas Pay Later ini. Nah, TikTok sendiri itu hanya menjadi platform yang menghubungkan antara pengguna dengan penyedia pinjaman. Nah, bisa dikatakan TikTok itu merupakan sebuah aplikasi yang di dalamnya ada TikTok Shop. Nah, dalam TikTok Shop tersebut terdapat sebuah layanan pembayaran tunda atau pembayaran nanti yang bisa disebut dengan Pay Later. Nah, Pay Later sendiri itu
merupakan pihak ketiga yang disediakan oleh TikTok atau bekerja sama dengan TikTok seperti Kredivo ataupun pihak-pihak penyedia fasilitas pembayaran tersebut. Nah, namun dalam praktiknya aplikasi TikTok Paylater ini tidak sepenuhnya mengunci harga tetap yang telah disepakati di awal. Namun, dalam Paylater itu terdapat ruang atau memberikan perubahan melalui penerapan biaya keterlambatan atau bunga yang fluktuatif atau yang bisa disebut dengan fluktuasi bunga. Ya, bisa dikatakan bahwa paylater itu dalam step-step atau step cicilannya itu ada biaya tambahan dalam pembayarannya. Nah, sedangkan akad murabah sendiri itu mempunyai pengertian, yakni akad murabah adalah salah satu jenis akad jual beli dalam hukum Islam, di mana penjual itu menyebutkan harga beli atau modal serta menambahkan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Jadi para penjual itu menyebutkan harga beli atau modal. Nah, kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati antara pembeli. Atau bisa disimpulkan bahwa akad murabahah itu terdapat ciri-ciri khas dalam pembayarannya. Ini yang pertama, harga jual diketahui dan disepakati di awal. Kemudian tidak boleh ada perubahan harga setelah akad. Dan yang ketiga itu transparansi terhadap harga pokok dan keuntungannya. Nah, adapun bagaimana hubungan antara akad murabahah dengan TikTok Paylater ataupun bisa dikatakan analisis bagaimana sih penerapan akad murabahah terhadap TikTok Paylater, apakah bisa, apakah sesuai, itu akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Mas Ubaidillah Zubair. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Zubair dengan NIM 05020222082. Saya selaku dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa bagian dalam analisis TikTok Paylater dalam akad murabahah menurut hukum ekonomi Islam. Nah, setelah sebelumnya sudah dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, dan juga sudah dijelaskan mengenai bagaimana konsep dari TikTok Paylater, dan juga mengenai akad murabah juga sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar teori. Baik, nah pada analisis kali ini kami menggunakan dua dasar teori. Yang pertama yaitu adalah menggunakan prinsip jual beli dalam Islam atau teori jual beli dalam Islam, dan setelah itu kita juga menggunakan teori akad murabahah. Baik, prinsip atau teori jual beli dalam Islam itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, bahwa yang pertama yaitu adalah prinsip yang pertama gitu adalah yaitu kerelaan kedua belah pihak, di mana maksud dari poin pertama ini dalam teori ekonomi Islam atau dalam teori jual beli Islam itu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli harus didasarkan pada suka sama suka. Jadi salah satu pihak tidak dalam paksaan gitu. Baik penjual ataupun pembeli tidak dalam paksaan ketika melakukan transaksi tersebut. Dalam artian, kalau penjual berarti penjual tersebut tidak terpaksa menjual barangnya, sedangkan pembeli tidak terpaksa untuk membeli barang tersebut. Jadi benar-benar harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Itu yang pertama. Selanjutnya yaitu adalah kejujuran dan transparansi. Nah, konteks kejujuran dan transparansi dalam hal ini ialah bahwa barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual itu harus transparan, harus
harus jujurlah pihak penjual itu mengenai spesifikasi barang yang ia jual atau jasa yang ia tawarkan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Yang selanjutnya itu adalah barang dan jasa yang diperjualbelikan harus halal, yang artinya objek dari jual beli haruslah halal. Itu itu prinsip yang ketiga. Yang selanjutnya itu adalah tidak mengandung riba. Nah, dalam artian bahwa jual beli dalam Islam itu mengharamkan adanya riba dalam prakteknya. Selanjutnya yaitu adalah tidak mengandung unsur goror atau ketidakjelasan. Ini sama dalam artian bahwa antara goror dan riba itu tidak diperbolehkan dalam Islam atau dilarang atau diharamkan dalam Islam untuk dipraktikkan dalam jual beli. Atau bisa dikatakan bahwa ketika ada jual beli atau ada kegiatan jual beli yang mengandung di antara keduanya tersebut, itu dapat diartikan bahwa jual beli tersebut adalah haram atau dilarang dalam Islam. Itu yang mengenai beberapa hal yang dilarang. Selanjutnya yaitu bahwa dalam jual beli Islam, akad yang digunakan itu harus jelas. Maksudnya gini bahwa eh, hukum adalah jual beli dalam Islam itu menekankan kepada kejelasan akad yang dilakukan. Apakah itu akadnya jual beli atau menggunakan akad hibah atau menggunakan akad piutang, itu harus jelas di sana. Menggunakan akad pembayaran kontan itu harus jelas dalam hukum Islam. Selanjutnya yaitu kepastian penyerahan barang. Nah, maksudnya di sini itu ketika barang sudah dibeli oleh pembeli, maka kejelasan mengenai barang itu akan diterima oleh pembeli itu harus sudah disampaikan di awal, sudah harus dijelaskan oleh penjual kepada pembeli di awal. Itu. Selanjutnya itu adalah keadilan, bahwa tidak ada pihak yang dirugikan ketika transaksi jual beli itu berlangsung. Selanjutnya yaitu kepemilikan sah atas barang, yang artinya bahwa barang yang diperjualbeli, yang dijual oleh penjual itu adalah atas kepemilikannya sendiri, bukan dari kepemilikan orang lain. Yang artinya eh, itu bukan barang milik orang yang dijual, tapi barang-barang milik sendiri. Yang selanjutnya yaitu manfaat dan kemaslahatan. Maksudnya bahwa jual beli itu harus mendatangkan manfaat dan kemaslahatan, bukan malah mendatangkan kemudorotan. Selanjutnya itu adalah prinsip akhlak dan etika, bahwa dalam setiap transaksi jual beli itu harus menekankan kepada akhlak dan etika. Jadi seperti itu mengenai beberapa hal prinsip jual beli dalam Islam. Selanjutnya yaitu adalah teori akad murabahah. Yang pertama yaitu prinsip transparansi harga dan keuntungan. Yang selanjutnya adalah objek jual beli yang jelas dan halal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rukun dan syarat akad, mekanisme transaksi, pembayaran, akad amanah, kepatuhan syariah. Itu secara singkat, tapi lebih luasnya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai bagaimana yang dimaksud dengan akad murabahah tersebut. Nah, ini ditekankan kembali rukun dan syarat dari akad murabahah. Rukun yang pertama adalah penjual. Itu adalah pembeli, objek barang, harga, ijab kabul. Dengan syaratnya yaitu adalah kedua pihak harus cakap hukum, yang artinya eh, dia tidak melanggar hukum dalam nantinya melakukan transaksi jual beli tersebut. Syarat yang kedua adalah harga serta margin keuntungan harus disepakati bersama. Ini perlu diperhatikan. Harga serta margin keuntungan harus disepakati bersama. Oke, baik. Setelah itu kita akan menganalisis TikTok Pay Later dalam akad murabahah. Hasil analisis kita adalah sebagai berikut, bahwa dalam akad murabahah salah satu prinsipnya ialah penjual menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan. Sedangkan dalam konsep TikTok Pay Later, besaran keuntungan yang didapatkan tidak disebutkan secara spesifik. Itu. Selanjutnya yaitu jika melihat konsep dalam akad murabahah, barang yang dijual harus dalam kepemilikan pribadi penjual, tetapi TikTok Shop hanya menjadi pihak ketiga, bukan pihak yang memiliki barang secara pribadi. Selanjutnya yaitu adalah margin keuntungan dalam TikTok Pay Later tidak dijelaskan secara transparan oleh pihak penyedia barang, memiliki indikasi adanya bunga tersembunyi. Dan hasil analisis kita juga menyebutkan bahwa
Dalam prinsip jual beli Islam, konsep yang tidak memberikan transparansi dalam praktiknya mengindikasikan adanya riba, gharar, dan maisir. Ternyata dalam praktek TikTok Pay Later, ketika kita baca menggunakan akad murabah, ada indikasi-indikasi jual beli yang dilarang dalam Islam ternyata. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan bahwa TikTok Pay Later secara konsep sudah memiliki kesamaan dengan akad murabah, lebih spesifik murabah bil ajil. Itu memang memiliki kesamaan. Tapi dalam prakteknya ternyata terindikasi mengandung gharar dan riba yang itu jelas-jelas dilarang dalam Islam. Yang selanjutnya, indikasi tersebut ada dikarenakan pada penerapannya tidak menyebutkan margin keuntungan yang didapatkan pihak penjual dan penyedia layanan tersebut. Jadi sudah jelas bahwa ada indikasi tidak transparan. Maka dapat dikatakan secara mudah bahwa TikTok Pay Later atau transaksi tersebut bisa dikatakan tidak diperbolehkan dalam Islam atau dalam artian dilarang. Jadi itu hasil analisis yang telah kami lakukan sebelumnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.